Oke, sudah aku rekam. Berita hari ini. Oke. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcast terus pokoknya lah ya. Baik lagi, seperti biasa setiap hari Senin, ya dibilang curhat balik lagi ya. Ya Kontennya Senin. Kontennya Senin, uploadnya nggak tahu kapan. Nah, kita bikin baca berita lagi, karena kalau hari Senin ini senangnya kita baca berita. Dan berita anjir ini gede banget. Tapi selamat dulu buat Liverpool bisa menang 7-0 lawan MU, hidup Chelsea. Selamat Bos Odrak, di repost sama akun nasional ya. Karena kalah. Sedrak. Sudahlah, apa aja. Masih nggak ngejar Liverpool itu di bawah, apalagi Chelsea. Nggak mungkin lah. tapi nggak sampai 7-0 sih. Iya, ngeri banget ya. Itu mentalnya kena sih kayaknya, udah down semuanya. Tapi katanya dia mentalnya sudah kuat. 6 tahun menunggu penantian untuk 7-0 ini. Jadi kita ngerosting Sodrak dong. Oh, kosong sih kalau bola ini ya, karena dinamik banget sih olahraga luar negeri ini ya. Iya, apalagi Liga Inggris gitu kan ya. Nah, ngeri itu. Dan kita juga nggak tahu itu settingan mungkin ya. Settingan kayaknya settingan. Biar entertain lah ya. Iya, entertain. Biar apalagi siar Inggris kan paling anu kan ya. iya. Paling cuan kan. Oh, betul. Jadi tadi ada sempat ini apa namanya? Jokes. 4 sehat, 5 sempurna. 6 marah, 7-0 ya. 7-0 aja. Sudah, nomor 7 itu Cristiano Ronaldo. Itu komen-komennya jahat itu serius. Kalau scroll ke bawah. Iya, tapi kalau bahas tentang MU tuh, wih, rame ya. Itu membuktikan bahwa MU tuh fansnya besar, Om. Di dunia tuh fansnya besar. Makanya setiap ada kejadian yang seperti ini bisa di blow up. MU menang, kayak MU kalah bisa di blow up gitu. Intinya cuan buat media kan? Betul. Bukan cuan buat mereka. Tidak. Oke, lupakan kekalahan MU. Semoga MU cepat bisa kembali. Amin. Kita lanjut di berita selanjutnya. Apa ini? Aduh, kita tetap patokan kita di lintas Balikpapan. Ya. Ini ada berita tentang proyek DAS Ampal dan MT Haryono, belum juga maksimal progresnya. Perasaan udah dibahas. Tapi kita dikasih janji terus ini, Pak. Dan Bapak kalau lihat lewat jalan MT Haryono yang di sekitaran mana? Pertigaan mau tembusan ke Jalan Baru itu, tembusan ke Kampung Buton. Deretannya MS Glow, kita sebut aja langsung ya. Siapa tahu masuk. Iya. Itu sampai sekarang kayaknya proyeknya gitu-gitu aja dari dulu gitu nah. Dan kalau dilihat itu kalau setiap kita lewat situ kayak nggak ada yang ngerjain gitu kan. Oh, ada yang ngerjain? Nggak tahu. Ya kayak apa kalau lewat situ nggak ada orang sama sekali loh. Tapi ternyata kontraktornya tuh sama dong dengan yang di Global Sport. Oh, yang di turunan itu sama? Oh iya sama, Pak. Makanya dibentangkan selebar. Iya bener. Itu nutupin ruko segitu luasnya loh. Dan itu katanya kontraktornya menurut berita yang kita baca itu ya, kontraktor DAS Ampal sudah terima SP3, Pak. Loh, SP3 itu apa tahu? Surat peringatan ketiga. Loh, kalau pegawai kan harusnya udah sudah di check out itu, Pak. Loh. Loh, kalau kita pegawai langsung SP2 itu udah mikir, udah buang. Itu sudah, Pak. Ini SP1 sudah lewat, SP2 lewat, SP3, tapi belum diputus kontrak, Pak. Aku gak berani komen kenapa ya, gak tahu ya. Iya, Pak. Ini SP3. Aduh, itu nggak atas dasar apa? Maksudnya kan kalau di SP3 kan harusnya ya terbuka kan harusnya kan. bener. Kok ini bisa bilang SP3 juga kita nggak tahu kan ya. Siapa tahu ini beritanya ada teman-teman dari dalam sana ngasih tahu, oh dia tuh ternyata SP3. Oh, mungkin semoga bener ya. Ya, tapi kalau salah satu alasannya sih di sini
seharusnya ada pemutusan kontrak kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena kontraktor tidak bisa mengejar target yang telah diberikan oleh pemerintah. Ya kan? Tapi kontraktor yang telah mendapatkan SP3 tidak diputus kontrak kerjanya itu boleh saja, Pak. Tapi Karena asalkan progres yang telah ditetapkan bisa dikejar dan tercapai. Janji lagi dong, Pak. Jatuhnya kan. Kan ke Bapak udah ngerasain lewat situ, Pak, macet, Pak. tapi tetap Pak sepinggan makin tidak pernah tidak macet. Saya yang terjebak Sepinggan jam 8 tuh terus. tidak macet Pak. Pasti di situ tuh. Tapi kan tapi sebenarnya kontraktor juga alasannya cukup masuk akal. Hujan. Faktor cuaca. Sebenarnya harus sih. Cari tanah uruknya kayaknya susah deh. Iya, aku paham sih. Sebenarnya kita manusiawi karena kita dijanjikan, kita kecewa gitu loh. Kalau kita nggak dijanjikan sebenarnya nggak bakal kecewa sih, menurutku ya. Nah, itu sih karena udah janji sekali oke, 2 kali masih oke, ketiga kali sakit hati orang bro, serius. Aku takutnya malah sampai akhir tahun ini, Pak. Wah, enggak lah, minimal ya sebelum lebaran kelar biasanya. Oh iya, biar waduh itu lebaran tambah orang dari Samarinda bakal datang ke Balikpapan, Pak, silaturahmi itu kalau nggak kelar. Tapi sebentar, kalau puasa ngerjainnya lebih. Loh makanya, enggak kan biasanya kan di negara Konoha kan ngerjainnya waktu bulan puasa mau lebaran tuh kan. Biasanya mau lebaran kelar, kalau enggak setelah lebarannya kelar gitu biasanya. Oh, siap. Di negara di Konoha loh ya, kan Konoha lagi perkembangan pesat kan ya, bikin kereta, bikin. Oh iya benar. Konoha sudah modern kayaknya, Pak ya. Iya Pak, kan Boruto sudah kan. Semoga negara yang lagi pembangunan juga bisa ngikutin progres di Konoha itu. Oke, kita lewatin itulah janji-janji manis itu. Semoga cepat selesai lah ya. Iya, dan semoga media-media ini kan yang bikin serem tuh sebenarnya media kan. Iya, semoga media-media itu bersatu semuanya, nge-up ini, nge-highlight. Jangan cuma 1-2 media aja yang pro pembangunan. Oposisi lo boleh loh. Oposisi juga boleh. Tapi dengan tata cara yang benar. Benar. Iya kan. Kalau kata orang tuh main cantik lah. Cantik lah. Yang elegan. Semoga Kalau pemerintahan seimbang lah. Iya, mau pro ya silahkan, mau oposisi silahkan. Jangan dibilang kader dapat cebol. Tapi kalau kita apa ini, Pak? Kalau kita Jalan kiri jalan lu apa? Jalan kiri, jalan apa sih kalau di pertigaan tuh? Belok kiri, jalan terus gitu ya. belok kanan berhenti dulu. Ya kan berhenti dulu memang. Kalau kamu nabrak nanti kena headline. Karena kita negara yang jalur kiri. Iya. Oke. Lupakan hal itu. Kita main kartu Pokemon, guys. Kita disponsori sama Pokecard Balikpapan. Woi, beli kartu. Thank you Pokecard. Oke, berita selanjutnya, Pak. Berita selanjutnya. Ini balik lagi Pak ke apa namanya? Dunia pendidikan. Pendidikan. Oke. Kita udah 3 konten pendidikan semua, Pak. Setelah dari Samarinda kemarin dibawain golok. Tapi itu kayak sorry, aku juga mau ngomentarin yang soal yang di Samarinda itu kemarin yang dia dibawain golok. Mungkin anaknya itu juga ada kayak semacam ini kali ya, apa namanya? Tekanan juga mungkin dari keluarganya atau apa gitu. Karena kayaknya katanya dia tuh nggak sekali 2 kali ngelakuin hal itu. Sudah pernah beberapa kali ngebuat onar di sekolahannya itu. Nah mungkin juga pengaruh dari keluarganya, mungkin psikisnya anak itu terganggu, ya bisa akhirnya kesana kan larinya, pelariannya kesana kan. Betul, jadi kayak dia tuh udahlah masa bodoh lah gitu kan. Tapi serem loh Pak, ada SMA tuh bawa kayak gitu. Baru mereka nggak punya kematangan, loh tiba-tiba wah. Oh iya ya. Kalau di Jawa kan beberapa ada kelitih-kelitih itu. Kalau di sini langsung di depan. Serem sih. Dan itu katanya parangnya betagar, Pak. Bapak tahu betagar enggak? Enggak tahu. Duh, bahasa sini tuh, Pak. Karatan. Ininya berkaratan. Iya, parangnya karatan, Pak. Itu kan ngeri, Pak. Kalau tusuk langsung tetanus, Pak. Berarti udah punya. Berarti punya dong. Apanya? Dari lama dong itu. Udah lama berarti pedangnya itu bukan parang, pedang gitu panjang. Atau mungkin punya orang tuanya mungkin di bisa jadi. Ya kan jadi bilang kan mungkin dari tekanan orang tuanya dan sebagainya kan. Itulah. Kita nggak tahu ya latar belakang mereka. Jadi harus ada penelitian apa sih maksudnya?
pemeriksaan 2 arah. Ya dikaji lah ya pokoknya Iya, dari sini pengajian 2 kiri arah. dan kanannya bener lah. Betul. Selain itu Pak, apalagi berita tentang dunia pendidikan yang Bapak dengar? Yang hari ini banget. Hari ini? Wah, ini hari ini tanggal 6 Maret. 14 jam yang lalu Waduh. di lini masa Balikpapan ya ini. Lini masa, kita pindah ke lini masa guys. Kita lini masa dia mengutip dari bisnis.com. Balikpapan kekurangan guru. Yang mana situ Pak beritanya? Itu nah ini. Nah ya. Balikpapan kekurangan guru. Kita screenshot guys. Balikpapan kekurangan guru. Di Samarinda bawain parang otomatis tidak ada yang mau jadi guru bro. Sebentar. Makin nggak mau jadi guru. Jadi guru tuh susah Pak. Kalau kita lihat UMR Pemkot ya sekitar 2 jutaan berapa itu kan ya. Guru. Itu honorer. Ya honorer ya bukan yang lain. Terus Gaji guru 2 jutaan ya? almost 3 sih kalau Pemkot Hampir ya. Tapi tiga nggak ya. tahu sih tepatnya Kalau di berapa. Balikpapan sini mungkin sekitar itulah ya. Kalau provinsi kan katanya 37 kan ya yang anunya tuh. Tapi realitanya nggak sampai segitu. Tapi 3 up lebih dari yang kemarin. Tetap aja kurang bro. Di sini kontrakan paling murah 10 juta sampai 15 juta per tahun. Mungkin tuh salah satu orang malas jadi guru kali. Iya, makanya kekurangan guru. Karena bayarannya yang rendah. Soalnya saya Pak yang dari Pulau Seberang Pak, ke sini tuh pasti kerja lokasi Pak. Iya, kebanyakan Ngapain seperti jadi itu. kayak Iya, gitu? bener. Uangnya udah jelas kan? Karena harusnya pendidikan itu kan sudah dapat alokasi dana 20% ya dari APBN. Harusnya itu bisa dialokasikan untuk para pengajar maupun fasilitas itu bukan apa ya maksudnya dialokasikannya secara tepat, nah seperti itu. Tapi banyak aja sih juga beberapa oknum. Ya kan Oknum. Tapi nggak sampai beli Rubicon kok. Aduh, kalau kayak gitu ngelihat berita itu Pak jadi malas bayar pajak kayaknya Pak. Tapi yang jelas guru ini ya, menurutku ya, sebenarnya guru ini bayarannya harusnya lebih mahal dari dokter loh. Betul, karena kita lihat aja di luar negeri itu guru tuh disanjung Pak. Kalau di Jepang, sensei langsung gitu. Dihormati Pak. Iya kan di sini guru, Guru aja tuh. guru mana bisa kasih uang sangu anaknya gitu. Tapi guru tetap bayar pajak Pak. Nah, iya bayar. Dipotong langsung masalahnya. Ya kan Gajinya. potong asuransi, potong bulanan apa gitu kan. Pokoknya potong-potongan kecil lah, nggak sebesar yang lain yang harusnya bayar segini tapi bayar segitu. Terus diapresiasi guru-guru tuh kalau nggak ada guru. Tapi masih dibebani sama orang tua loh Pak itu Pak. Karena orang tua itu pasti bayangannya kalau disekolahkan tuh anaknya udah tanggung jawabnya guru. Oh nggak gitu bro. Oh iya juga sih kan menjelas guru adalah orang tua kedua. Iya. Betul. Bukan prioritas. Oh iya benar juga ya. Iya benar Bapak ya. Iya. Loh, sekarang gini Pak, kalau kita bilang orang tua ya, kita nyerempet ke pembayaran itu tadi. Ya. Ada anak wali kota yang jadi kuli bangunan di Maluku, di Maluku di mana itu? Sekitaran provinsi itu lah pokoknya. Sama anak yang di provinsi pusat itu, yang notabene manja menurutku. Ya dari situ dari kelihatan kan. Iya juga sih. Sekolah walaupun setinggi mungkin, kalau orang tuanya nggak bisa ngarahin, berdoa Ya sama kayak kejadian yang kemarin mukulin rakyat ya kan? Lah iya, Sekolahnya bener pasti kan? bagus kan? Bagus, Tapi mahal. kenapa kelakuannya seperti itu ya? Iya, malah justru yang anak wali kota sebelah itu yang di kota Maluku apa? Di provinsi Di Maluku. daerah sana ya. Standar banget, bro, itu, bro. Nggak standar, minimalis. Nggak kayak anak wali kota. Makanya Pak, IKN itu dipindah ke tengah agar merata. Oh, ke gitu. kiri bisa, ke kanan bisa, ke barat bisa, ke timur bisa. Yakin, Pak? Insya Allah. Oh, insya Allah. Tapi kalau aku ada lihat berita juga Pak. Ya di apa tadi ya lupa aku. Jadi di pidatonya Pak Jokowi itu katanya ini gedung kepresidenan itu bakal selesai tahun depan Pak. Oh, 2024 ya. Iya, dan bisa upacara di sana sudah 17-an. Nanti kita nggak jauh lagi ke Jakarta ikut upacara Pak. Duh, kita konten kreator ibu kota ini. Iya, kita jadi ibu kota sekarang guys. Luar biasa. Kita bakal upacara di Istana Negara Nusantara. Wih.
Keren ya berita-berita zaman sekarang ini ada. Nggak tahu baru seminggu loh beritanya ada aja. Terus ini ada yang tadi mana ya tadi yang Itu Pak, ada yang baru-baru aja Pak ini di daerah Sepinggan. Nyolong BH Pak. iya bener. Pada kamu beli di Maxi ya, dia ada udah bawa pulang itu bakalan aman. Bilang aja buat istri. Aku curiganya ini orang buat bacol ini. Lah makanya kan mending beli di underwear kan, kalau nggak di Nah, Maxi. dia mungkin suka sama si orang itu. Diincar bisa jadi fetisnya kan. kesana ya? Fetisnya kesana. Cuma nggak habis mikirin dong. Nyolong ngapain? Kok praktekin deh. Goblok. Allah Akbar. Kenapa kamu harus nyolong BH Bungul? Open donasi kah? Mau di aplikasi hijau-hijau? Open donate kah? Astaga. Nggak sebegitu nggak mampunya kan dirimu. Iya. BH tuh paling 10.000, 50.000 aja tuh bang. Tapi aku punya pertanyaan buat kalian ya yang tahu kepanjangan dari BH, tulis di kolom komentar. Nanti siapa yang benar kita kasih hadiah pulsa 20.000. Serius? Aku baca Allah Akbar. BH, Bungul. Aduh, hai. Terus ini nih, baru 2 jam yang lalu, Balikpapanku nih. Nah, riset baru temukan kalau gaji kecil tingkatkan risiko kematian karyawan. Ya. Terlilit hutang. Itu masalahnya gini Pak. Apa kalau dibilang tuh BPJS? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Iya. Kayak elit ekonomi sulit ya. Tuh buat teman-teman yang merasa pas-pasan, ya hidupnya juga pas-pasan. Syukuri Walaupun lah. kita tahu di Balikpapan adalah salah satu kota termahal di Indonesia, tapi masih ada kok jajanan yang murah. Masih. masih banyak. Tinggal bagaimana caranya kita menempatkan diri gitu kan. Jangan juga tiap hari kamu ngopi. Beli 1 gelas, nongkrong 3 jam sambil mabar. Kan kasihan kedai kopinya. Yang lain mau datang udah jadi penuh. Oh, kopi-kopi tertentu dulu ya. Iya. Kasihan sih itu. Tapi emang beliau-beliaunya itu menyiapkan buat nongkrong sih kayaknya. Ya tapi yang nongkrong Enggak sendiri lama-lama juga lah. Tapi kadang tempat kopinya juga nyediain colokan, Pak. Mana banyak ya? Iya. Repot juga Aduh. sih. Tapi kalau pikir-pikir, pengen juga aku mau buka kedai kopi gitu. Boleh ngopi maksimal 1 jam. Lewat 1 jam harus beli lagi. Ya apa timernya, Mbak? Pakai billing gambar lumba-lumba. Umurnya. Billing gambar lumba-lumba. Umur masih mainan PB tuh aku. Kau mending PB, Pak. Aku main MRC, Pak. Pernah? Nggak pernah ya? Nggak. Tuh, kok aku Kelihatan selisih ya. Sekarang mainnya micat, dulu mainnya MRC, sama-sama mie depannya, Pak. Mie RRC. MRC, aduh. Waduh. Berita apa lagi nih? Kayaknya yang harus kita sudahkan karena terlalu ngelantur. Yang jelas kalian di pemudi Balikpapan sih kalau bisa ya straight lah, nggak usah kiri kanan. Dan lurus, tapi tetap lihat rambu-rambu. Iya. Apalagi sebentar lagi mau bulan Ramadan. Ini sudah masuk nisfu Sa'ban. Mari kita Berbanyaklah restart ulang, ya. Berbanyaklah amal ibadah. Restart ulang lah. Statura sudah-sudahi yang suka nonton Tweet titit-titit itu ya. Yang suka nyuri aplikasi biru. nyuri titit-titit, nyuri BH. Sudah-sudah. Kita saatnya restart diri lagi, 2 minggu lagi kita masuk bulan Ramadan. Yang suka janji-janji, ya Tolong janjinya ditepati. tapi itu sebenarnya mereka membuka apa namanya? Apa itu? Operasi. Lowongan pekerjaan, Pak. Iya bener, harusnya. Yang mandi lumpur. Udah cukup. Loh, saya lihat dia di Pak.
Hujan-hujan gini kira-kira Tata sudah menyiapkan venue buat live streaming mandi lumpur nggak ya? Ya saya cuma baca Pak, ini barusan keluar. Iya, boleh lah. Bikin konten lah teman-teman. Konten kreator bikin konten di situ siapa tahu di up cepat selesai. Enggak, kita diusir sama satpam. Pura-pura aja mau ke main futsal, Pak. Oh main futsal lumpur. Ya sudah cukup. Oke, thank you guys. Selamat hari Senin. Ini kita buat hari Senin pokoknya ya. Konten hari Senin memang khusus untuk dibilang curhat. Kalian yang mau masuk, Langsung aja kontak jadwalnya setiap hari Senin. Datang aja Senin malam. Habis Datang aja sisaan. di studio. Kita punya green screen. Kalian mau di mana aja bebas. atau mau teman-teman yang mau menyuarakan aspirasinya juga boleh. Ya kan? Atau teman-teman yang warna A, warna kuning, biru, Rainbow juga ada apa-apa. nggak masalah. Nggak masalah. Yang jelas kita batasi sebagaimana manusia gitu lah. Oh iya benar. Kita selalu membahas itu nggak lepas dari norma yang ada. Iya. Karena kita hidup itu harus menjadi manusia yang Semanusia mungkin. semanusia mungkin. Enggak yang Nggak sok-sokan banget, enggak yang merendah banget. Ya udah kita lihatnya ke depan. Oh, Ke iya. atas nggak usah ke bawah. Wiji. Jadi aku ada satu penutup ini ya Pak ya. Iya. Satu ungkapan lah. Ungkapan rasa dari Sawana. Salah. Ini satu ungkapan yang aku seneng banget ini ya. Aku tidak akan berdiri di depanmu untuk menjadi pemimpinmu. Aku tidak akan berdiri di belakangmu untuk menjadi pengikutmu, tapi aku akan berdiri di sampingmu untuk menjadi pendampingmu. Woi, bawa. Widih, jadi kita bareng-bareng guys, bareng-bareng ngebangun kota kita tercinta ini, ngebangun negara kita agar menjadi lebih baik lagi. Karena anak muda seperti kita ini, seperti dosenku bilang dulu adalah agent of change. Wah itu kayaknya kata-kata motivasi semua dosen di Indonesia ini dan untuk meningkatkan ambisi mahasiswa yang sekecil ini. Oke, berarti minggu depan kita bahas tentang mahasiswa. Apa itu agent? Apa itu mahasiswa? Oke, minggu depan bahasa kita adalah agent of change. Thank you guys yang udah dengerin curhatan kita cukup panjang hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil. Walaupun sampah semua. Tapi setidaknya kita sudah berani menyuarakan dan Nah. sedikit demi sedikit kita perlahan memperbaiki memperbaiki kehidupan kita lah ya. Biar kita hidup lebih baik lagi. Oke, thank you semuanya. Tetaplah menjadi manusia yang Semanusia mungkin. dan selalu ada cerita untuk Dibilang. bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.